إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين وشهداء رسولهم وعلامة المجتهدين، ثم إلى أبي حميد محمد الغزالي وأصوله ونوره أن تغفر له ورحمه وترضى جنة بأسراره وأرضه وعلم نفحته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi daqa'iqil akhbari, terdapat dalam kitab Daqa'iqul Akhbar, yu'ta bihi yaumal qiyamati, didatangkan pada hari kiamat, fatarjahu sayyi'atuhu, maka lebih unggul itu kejelekannya, fayu'maru bihi, maka diperintahkan ilan nari, ke neraka, fatatakallamu sya'ratun min sya'irati ainaihi, maka berucap itu satu rambut dari rambut-rambut mata. Wa taqulu, dan berucap, ya Rabb, Rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baka, man siapa orang baka, menangis, min khasyatillah, dari takut kepada Allah, haramallahu, haram itu Allah, tilkal aina ala nar, mengharamkan itu Allah al ainah, kepada kedua matanya, ala nari, atas api neraka. Wa inni, dan sesungguhnya aku, bakaitu min khasyatik, menangis, min khasyatik, dari takut kepada engkau. Fayaghfirullahu lahu, maka mengampuni itu Allah lahu, terhadap orang yang menangis. Wa yastakhlisuhu, dan menyelamatkan itu orang, dan menyelamatkan itu Allah kepada orang yang menangis, minan nari, daripada api neraka, bibarakatin sya'ratin wahidatin, berkat satu rambut, kanat tabki min khasyatillah, ada itu satu rambut, tabki min khasyatillah, menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia. Wa yunadi Jibril alaihi salam, dan memanggil itu malaikat Jibril, dan berucap itu malaikat Jibril alaihi salam atas nama malaikat Jibril assalam, najah fulan bil fulan bi sya'ratin wahidatin, selamat fulan bin fulan dengan satu rambut. Ini hadis istimewa. Subhanallah, ini merupakan keistimewaan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita umat Rasulullah. Di antara satu nikmat yang agung adalah ketika manusia itu tadi menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena Allah Subhanahu wa taala, ada di malam hari, pagi, siang hari. Itu tangisan bisa menyelamatkan dia kelak ada di hari kiamat. Bisa menyelamatkan kelak ada di hari kiamat. Jadi tangisan itu bukan cengeng. Tangisan itu bukan sesuatu hal yang jelek. Menangis karena Allah itu sangat dianjurkan. Kemarin
saya sempat cerita bagaimana itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka menangis walaupun mereka sudah dijamin oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke surga. Bagaimana cerita Sayyidina Utsman bin Affan? Bagaimana cerita Sayyidina Utsman bin Affan ketika Nabi Muhammad menceritakan tentang alam barzakh, tentang perkara kuburan, itu sampai bahasanya berbeda. Ini orang dijamin masuk surga. Ini orang terbaik. Ini Amirul Mukminin setelah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau raja. Beliau menguasai beberapa daerah. Tapi beliau radhiyallahu anhu tidak lupa tentang kewajibannya. Tetap takut dengan Allah. Tetap takut dengan alam barzakh. Maka menangis itu sebenarnya kebiasaan aslafun sholihun, kebiasaannya para aulia, merupakan hal yang harus kita contoh. Nangis malam hari dalam kesendirian itu nangis tidak apa-apa. Jangan nangis karena tidak punya uang saja. Orang ini sekarang di dunia sudah terbalik zamannya. Kalau orang dulu itu nangis tidak bisa berbuat baik atau kurang banyak amal solehnya, itu nangis. Tapi orang zaman sekarang itu nangis karena bangkrut usahanya, karena perkara-perkara dunia yang mana perkara itu bisa dicari dan perkara itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa selamatkan kita nanti ada di akhirat. Tapi tangisan, satu tetes tangisan saja ini bisa menyelamatkan kita kelak ada di hari kiamat. Jadi perlu kita fokuskan suatu saat itu untuk menangis. Ingat dosa-dosa kita. Lantak kita ini berani dengan Allah. Istahilin pun malu sama Allah. Kadang-kala ini kita sudah kurang ajar sama Allah. Gambarannya ya, ada pencuri masuk rumah, isinya keluarganya lengkap. Isi rumah ini keluarga lengkap. Mau ngambil TV jadi dia batal, digeruduk habis saya. Kita ini sudah maksiat sama Allah berapa kali? Bahkan hitungan jari kaki dan tangan kita tidak mampu untuk menghitung maksiat ini. Kita tidak mampu sudah. Bahkan jari tangan kita, teman-teman kita, kalau dikumpulkan hitung dosa kita tidak mampu. Insya Allah kalau menghitung amal soleh kita mampu. Tapi kalau ngitung maksiat, ngitung dosa tidak mampu. Itu perlu ditangis. Malam hari nangis sama Allah. Ya Allah, ampuni saya. Kadang-kadang kita ini terlalu pede. Memang bagus, iya pede, tidak ada masalah. Yakin sama Allah, amal diterima, itu bagus, tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, sudah khusyuk sholat kita. Ingat kan, ada di beberapa kita ketiga itu sholat itu diterima kadarnya seberapa besar khusyuk kita dalam sholat, seberapa besar hati kita hadir dalam sholat. Yakin kan 4 rakaat sholat isya kita diterima oleh Allah? Ya ada yang menjamin. Ada di Hadramut sana namanya Syekh Umar Muhdor. Ini seorang wali min auliyaillah, orang besar. Syekh Umar Muhdor ini, beliau rahimahullah, beliau memberi pengumuman siapa orang yang bisa memastikan bahwa kalimat subhanallah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan aku jamu 1 kota Thailand. Tidak ada yang jawab karena orang-orang tahu dan tidak ada yang tahu ini sah.
subhanallah bisa diterima, dan kapan diterima? Diterima ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu. Maka jangan terlalu pede. Kadang-kadang kita ini maksiat sama Allah, astagfirullahaladzim, insya Allah diampuni. Memang iya, alhamdulillah kalau diampuni. Kalau malah itu yang mengantarkan kita mendapatkan azab, wal iyadzubillah min dzalik. Kita tidak minta itu, kita minta afiat, kita minta selamat. Maka daripadanya iktiraf kita, pengakuan kita kepada Allah tentang dosa kita, itu perlu kita ucapkan, perlu kita ucapkan, perlu kita sambat. Yashtaki ila rabbi, curhat ke Allah itu perlu, sambil nangis itu perlu. Kadang kita harus berpikir tentang kejamnya, gelapnya barzakh itu, kita harus berpikir, karena pasti kita alami. Kita kalau mau pergi ke Surabaya saja, perlengkapannya harus lengkap. Pakaian dalam berapa yang kita siapkan, pakaian luar berapa yang harus kita siapkan, peralatan nanti apa saja yang harus kita bawa, kendaraan harus siap bensinnya, cek itu ban-bannya, dibersihkan dulu mobilnya dan lain sebagainya. Kita siap, ini perkara dunia, fi amri dunia. Dalam perkara dunia kita mempersiapkan dengan 100%. Tapi kita tidak pernah berpikir persiapan kita ada di alam barzakh. Padahal ini merupakan hal yang pasti kita akan alami. Dipersiapkan. Mikir ya Allah, alam barzakh menakutkan. Ini kita masuk ke kuburan, orang tua kita tidak ditemani kita. Kita masuk pondok, mungkin pertama kita ditinggal orang tua kita, nangis. Besok 2 hari, 3 hari, 4 hari ketemu dengan teman. Ini kuburan sendiri, tidak ada teman. Kain yang kita bawa dalam kuburan, kain kafan yang kita bawa tidak bisa nolong kita. Ini tidak berguna kain kafan, tidak akan berguna. Maka daripadanya hal yang pasti itu perlu kita pikirkan. Alam barzakh, kematian, hari kiamat, ini harus kita pikirkan. Jangan memikirkan perkara-perkara yang tidak pasti. Pikirkan perkara-perkara yang pasti. Kita teruskan. Wa fi bidayatil hidayah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, idza kana yaumul qiyamati ji'a bi jahannam. Apabila ada pada hari kiamat ji'a bi jahannam, didatangkan itu neraka jahannam. Allah. Fa zafara zafratan, maka bergemuruh itu suara jahannam. Fatajazu kullu ummatin ala rukabiha min hauliha. Fatajazu maka berlutut kullu ummatin, itu setiap umat, ala rukabiha, atas lutut mereka, min hauliha, daripada ketakutan terhadap jahannam, api neraka hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melihat itu setiap umat jahiyah, dalam keadaan berlutut. Ai ala rutabi kulli ummatin tud'a ila kitabiha, yaitu atas rukabi, lutut setiap umat, tud'a ila kitabiha, dipanggil kepada kitab-kitabnya, laporan-laporan amalnya. Fa'idha adawun nar sami'u laha taghayyudan wa zafiran tasma'u zafirataha min masirati 500 amin, wa kullu wahidin hatta al-anbiya yaqul nafsi nafsi illa safiyal anbiya sallallahu alaihi wasallam fa innahu yaqulu ummati ummati. Maka apabila mereka digiring ke neraka, sami'ulaha
taghayyuban, maka mereka mendengar taghayyuban wa zafira, gemuruh. Tasma'u zafirataha, mereka mendengarkan gemuruhnya tadi itu min masirati, daripada jarak perjalanan 500 tahun. Dan setiap individu seorang nabi, mereka akan mengatakan nafsi, nafsi, sendiri, sendiri. Illa safiyal anbiya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ummati, ummati. Nabi akan mengucapkan ummati, ummati, umatku, umat. Masya Allah, ini kejadian luar biasa. Ini kejadian pasti kita hadapi. Kita mungkin tidak seberapa terlalu berpikir tentang keadaan yang kita baca sekarang. Tapi nanti kelak ada di hari kiamat, bukan kesumpekan yang ada di dunia yang kita alami, puncak kesumpekan akan kita alami di hari kiamat jika kita tidak mempersiapkan ada di dunia sekarang. Bayangkan suara gemuruh api neraka jahanam, suara gemuruhnya saja, suara gemuruhnya saja itu jaraknya terdengar 500 tahun. Mau keliling dunia berapa kita ini? Jarak 500 tahun itu keliling dunia berapa kali? Berapa ratus juta kilometer itu suara gemuruh itu terdengar. Waliyadzubillah min dzalik. Tidak ada yang mampu nolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak ada yang manfaat. Harta tidak manfaat, anak tidak manfaat, pekerjaan tidak manfaat, kekayaan tidak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Masya Allah, Masya Allah. Suatu hal yang akan kita hadapi, pasti akan kita hadapi. Karena ala rabbika hatman, ini sesuatu hal yang pasti akan kita hadapi. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita belum tentang jembatan Sirat. Bayangkan hadirin, jembatan Sirat itu lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari perang, lebih tajam dari pedang. Kalau secara logika tidak mungkin orang bisa selamat, tidak mungkin orang bisa selamat. Banyak orang menceritakan tentang surga, banyak orang menceritakan tentang surga. Ya memang surga indah, surga memang indah. Tapi perlu kita ketahui, neraka ini perkara yang pasti. Neraka ini perkara yang pasti. Surga ini angan-angan kita menuju surga. Tapi neraka itu perkara yang pasti. Siksa kubur itu perkara yang pasti. Rawdhah min riyadil jannah fil kubur, taman daripada taman surga dari kuburan, itu angan-angan kita ini. Tapi perkara yang pasti, mu'adzab dalam kubur, azab dalam kuburan, siksa dalam kuburan, azab dalam neraka. Itu yang pasti. Jannah, surga, perlindungan dari Allah, angan-angan kita, keinginan kita. Kalian hitung sekarang, berapa angan-angan kita yang sudah tercapai ada di dunia ini? Insya Allah banyak yang belum kita capai. Insya Allah belum banyak yang kita capai, masih belum banyak. Hanya daripada itu persiapan. Ini satu hal yang pasti, satu hal yang tidak mungkin akan meleset. Neraka. Lihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad berdialog dengan sahabatnya, in kunta ta'lamu ma'alamu, kalau engkau mengerti apa yang aku ketahui, maka engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya,
Nabi Muhammad tidur terletak menghadap ke kiri, tidur menghadap ke kiri, menoleh ke kiri saja. Yang dilihat bukan kiri, tapi neraka. Maksudnya apa? Secara maknawi ini kita artikan bahwa para anbiya, para sahabat itu mereka seakan-akan sudah melihat siksa Allah, seakan-akan sudah melihat murka Allah, seakan-akan sudah melihat itu adab dalam kubur, seakan-akan sudah melihat itu bagaimana gejolaknya api neraka dan lain sebagainya. Mereka sudah nampak, sudah kelihatan. Nabi Muhammad, para sahabat itu mereka sudah nampak. Maka daripadanya mereka sedikit tertawa dan banyak menangis. Lihat, kalau kita mempelajari, ada di kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani, kitab Wasailul Usul, itu menceritakan tentang kepribadian sifat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sifat tertawanya Nabi Muhammad. Jarang sekali Nabi itu tertawa sampai kelihatan gigi gerhana. Jarang sekali Nabi itu tertawa sampai kelihatan gigi gerhana. Jarang. Membuktikan bahwa satu hal yang berat yang beliau beliau yang pikirkan ini nanti umatnya ini kalau masuk neraka keadaannya bagaimana, itu yang beliau pikirkan, itu yang beliau pikirkan. Lihat, kita melihat istimewa Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Sulaiman. Mereka kelak kita minta tolong, apa yang mereka ucapkan? Nafsi sendiri. Ini Nabi tidak mampu nolong kita, Nabi tidak mampu nolong kita. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau ucapkan adalah umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi Muhammad itu disebutkan dalam hadis syafaat. Dalam hadis syafaat, Nabi Muhammad itu sujud kepada Allah kelak pada hari kiamat. Dalam sujud itu Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan dalam riwayat yang lain, sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, pujian apa yang engkau nanti pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Nabi Muhammad, aku tidak tahu sekarang pujian apa yang aku nanti akan pujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak Allah memberi ilham kepada di hari kiamat untuk bisa aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sujudnya setelah puji-pujian Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta wasfa' tusaffa fa aqulu ya Rabbi ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nabi ingin masuk surga. Nabi ingin umat masuk surga. Tidak diceritakan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi ini ingin masuk surga terlebih dahulu. Tapi Nabi ingin masuk surga bersama dengan umatnya. Siapa Nabi Muhammad? Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar saja, bukan hanya Sayyidina Umar saja. Siapa Nabi Muhammad? Kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita nanti dibela bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, keadaan yang begitu mencekam nanti ada di hari kiamat didinginkan dengan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan dalam hadisnya, "Fa'ana awwalu syafi' wa awwalu musyafa'." Aku
adalah orang yang pertama memberi syafaat, dan pertama syafaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Aku merupakan orang yang pertama memberi syafaat, dan syafaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 70.000 orang masuk surga tanpa ada hisab berkat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika itu Nabi Muhammad bukan hanya dari jarak jauh saja, tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam neraka untuk menolong umatnya yang sudah terlanjur ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam neraka. Ditolong oleh Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga. Kedermawanan Nabi Muhammad bukan hanya di dunia saja, tapi kedermawanan Nabi Muhammad bawa sampai nanti ada di hari kiamat. Mungkin kalau kita kenal dengan orang dermawan ada di dunia, kedermawanannya nanti tidak bisa menolong ada di sana, tidak bisa menolong kita. Tapi kedermawanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada di hari kiamat. Watahju minal jahim narun mithil jibal, dan keluar daripada api neraka itu minal jahim narun, api mithil jibal, semisal gunung. Fatajtahidu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha, maka berupaya itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha, dalam menolaknya, dalam menangisnya. Watakulu, dan berucap umat Nabi Muhammad berucap, ya nar bihaqqil musallin, wahai neraka berkat orang-orang yang sholat, wa bihaqqil musaddiqin, berkat orang-orang yang gemar bersedekah, wa bihaqqil khashiin, berkat dengan hak orang-orang yang khusyuk, wa bihaqqis sha'imin, dengan hak orang-orang yang gemar berpuasa. Antar jahya, hendaknya engkau kembali, fala tarji, tapi tidak kembali, itu neraka. Di neraka itu keluar semisal umat Nabi Muhammad menghindar sampai umat Nabi Muhammad berucap, wahai neraka, dengan hak orang-orang yang sholat, dengan hak orang-orang yang sedekah, dengan hak orang-orang yang khusyuk, dengan hak orang-orang yang puasa, maka kembalilah engkau. Maka tidak kembali, itu akan Wayunadi Jibril alaihissalam, dan memanggil itu malaikat Jibril alaihissalam, anna narah qad qasadat ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya neraka, api neraka qad qasadat, benar-benar menuju kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ya'ti bi qadahin min ma', kemudian malaikat Jibril membawa satu wadah min ma'in, dari air. Fayunawiluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberikan oleh malaikat Jibril wadah tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, dan berucap itu Jibril, ya Rasulullah, khudh hadha, wahai Rasulullah, ambillah ini. Farashahu alaiha, kemudian dicipratkan atas api-api neraka tadi, kemudian dicipratkan oleh Rasulullah SAW. Fatadfa'u fil had, maka padam itu api neraka. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bertanya, ma hadzal ma', air apa ini wahai Jibril? Fayaqulu Jibril alaihi salam, maka berucap Jibril alaihi salam, hadza ma'u dumu'i usati ummatika, hadza ma'u dumu'un usati ummatika, ini air tetesan pendosa daripada umatmu ya Rasulullah, alladzi baqau min khasyatillah, yang mereka menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal'an, maka sekarang aku malaikat Jibril diperintahkan untuk memberikan kepada engkau litarasyahu 'alan nar, untuk engkau cipratkan kepada api neraka.
Fatadfa an-nar biidnillahi ta'ala, maka padam itu api neraka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bukan dengan air zam-zam hadirin, itu api neraka. Bukan dengan zam-zam api neraka itu, Pak. Bukan dengan air yang ada di surga api neraka, Pak. Tapi dengan tangisan kita api itu bisa, Pak. Masya Allah. Dengan tangisan kita karena takutnya kita kepada Allah, sebab dosa yang pernah kita perbuat itu bisa menyebabkan api daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dia termasuk daripada umat Muhammad yang gemar menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu hadis ini Muhammad sampai beliau berdoa, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku, ainain tadyan, dua mata yang menangis, min khasyatika, dari takut terhadap Engkau. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad minta supaya diberi oleh Allah rezeki agar matanya ini nangis, agar mata Nabi Muhammad yang mulia itu menangis karena takut kepada Allah. Bayangkan ini, Nabi maksum, terhindar dari dosa kecil dan dosa besar, minta nangis, minta nangis, takut sama Allah. Habibullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalamullah, Nabi Muhammad lebih daripada itu semua. Habibullah, kekasih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, minta sama Allah, Allahumma rzuqni ainain tadyan, ya Allah beri rezeki aku dua mata yang menangis, ya Allah karena takut kepada Engkau. Masya Allah. Maksum, terhindar dari dosa kecil dan dosa besar. Tidak mungkin Nabi maksiat, tidak mungkin Nabi melakukan kesalahan. Masya Allah. Ini kita sudah kelewat sudah. Dosa banyak, amal soleh sedikit, pede masuk surga. Ya Allah. Masya Allah. Mukosir kita ini. Ya. Kita ini mukosir. Masya Allah. Jauh dengan sahabatnya Nabi, jauh. Jangan dengan sahabat, dengan orang-orang soleh saja di antara kita sudah jauh. Masya Allah. Ada sebuah syair di sini. A'ainayya halatadyan ala dhanni, wahai kedua mataku, halatadyan ala dhanni, tidakkah, apakah tidak engkau menangis ala dhanni, atas dosa yang telah aku perbuat. Tanakara umri, berguguran umurku, berkurang umurku, min yadi wala adri, dari tanganku tanpa aku mengetahui. Umur kita ini bukan bertambah. Keliru kalau orang mengatakan umur kita bertambah. Umur kita ini berkurang. Setiap hari jangan mengatakan tambah tua ya. Kematian sudah ada di depan mata kita. Makanya sahabat-sahabat dulu kalau ditanyai sama Nabi Muhammad, kaifa asbahta? Bagaimana kabar? Bagaimana pagi? Tak dijawab, alhamdulillah bi khairin ya Nabi Muhammad. Khair, alhamdulillah sehat. Apa yang dijawab? Asbahtu mu'minan billah. Pagi itu masih dalam keadaan iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Yang bisa menyelamatkan kita iman, yang bisa menyelamatkan kita nanti
cinta sama Nabi. Yang bisa menyelamatkan kita nanti rahmatnya Allah. Yang bisa menyelamatkan kita nanti amal soleh, bukan harta, bukan istri, bukan abah, bukan umi. Yang bisa menyelamatkan kita rahmatnya Allah, amal soleh kita, akhlak kita, perbuatan baik. Masya Allah. Insya Allah ini malam renungan ya. Ini malam renungan bagi kita. Harus kita itu punya satu waktu untuk nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nangis di hadapan Allah harus nangis. Jangan terlalu pede dengan amal kita. Jangan terlalu pede dengan amal kita. Minta sama Allah supaya amal kita diterima. Minta sama Allah supaya dosanya kita dihapuskan oleh Allah. Minta sama Allah supaya selalu diberi hidayah dan taufik. Itu yang kita harap. Hasil intinya air mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat istimewa di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bisa nangis karena Allah. Jangan nangis karena dunia saja. Insya Allah kita sering nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin.